Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah rumah baca bakau yang berlokasi di Desa Percut Seituan. Minimnya fasilitas pendidikan pada anak-anak pesisir membuat Ismail, seorang pemuda dari desa ini, tergerak untuk mendirikan sebuah rumah baca. Rumah baca bakau tidak hanya menjadi tempat bagi anak-anak pesisir untuk menimba ilmu dan mengembangkan wawasan, tapi juga mengajak anak-anak untuk mencintai alam melalui program pelestarian pohon bakau. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang 80% wilayahnya merupakan perairan. Meski kaya akan sumber daya alam di perairan, namun keadaan masyarakat yang tinggal di daerah pinggir pantai masih memprihatinkan. Masyarakat pesisir biasanya hidup dalam kemiskinan, seperti halnya di pesisir Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang ini. Masalah utama yang biasa terjadi pada penduduk pesisir adalah kurangnya kebutuhan akan pangan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pendidikan. Banyak penduduk pesisir yang masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang utama. Keadaan ekonomi yang kurang juga menjadi faktor anak-anak pesisir putus sekolah. Di tengah suasana memprihatinkan ini, sekumpulan anak muda di daerah pesisir Percut Seituan berinisiatif mendirikan sebuah taman bacaan. Tempat membaca buku yang mereka namakan Rumah Baca Bakau ini menjadi harapan anak-anak pesisir untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Daerah ini merupakan daerah pesisir yang keadaannya cukup memprihatinkan. Kehidupan masyarakat yang kurang layak berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Namun, di tengah keprihatinan seperti ini, masih ada orang yang peduli terhadap pendidikan anak-anak pesisir yang diwujudkan dengan membentuk rumah baca bakau ini. Menumbuhkan minat baca di tengah anak-anak pesisir ini bukanlah hal yang gampang. Kurangnya perhatian penduduk terhadap pendidikan anak-anak pesisir ini menjadi perhatian Ismail, penduduk Percut Seituan yang mendirikan rumah baca bakau ini. Ismail juga adalah seorang aktivis lingkungan yang merasa bahwa pembinaan terhadap masyarakat pesisir harus dimulai dari anak-anak. Ia membuka rumah baca bakau sebagai motivasi untuk anak-anak agar lebih semangat belajar serta mendidik mereka untuk mencintai lingkungan. Yang membentuk ini kan abang sendiri. Tujuan atau juga latar belakangnya sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya rumah baca bakau ini didirikan selain untuk memberikan informasi, memberikan pelayanan perpustakaan buku-buku kepada anak-anak. Rumah baca bakau juga sebagai pusat informasi lingkungan hidup kepada anak-anak dan kepada para nelayan di pesisir Percut ini. Anak-anak pesisir ini selalu bersemangat datang ke rumah baca bakau untuk membaca ataupun mengikuti kegiatan lainnya seperti menggambar, mewarnai, ataupun menonton film anak-anak. Ada lebih kurang 2.000 buku yang terdiri dari buku pelajaran sekolah, pengetahuan umum, majalah, ataupun komik. Buku-buku ini berasal dari donasi orang-orang yang juga peduli terhadap pendidikan anak-anak pesisir. Sampai saat ini sudah ada ratusan anak-anak yang kerap datang ke rumah baca bakau. Rata-rata mereka duduk di bangku sekolah dasar. Anak-anak ini biasanya datang seusai sekolah. Rumah baca ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan minat baca anak-anak. Ismail tidak sendirian menjalankan rumah baca bakau ini. Ia mencari anak-anak muda yang mempunyai visi yang sama untuk memajukan pendidikan anak-anak pesisir.
Tidak gampang memang mencari orang yang mau dengan sukarela memberi waktu serta ilmunya. Namun ternyata masih ada orang yang merasa terpanggil dan rela membantu di rumah baca bakau ini demi kemajuan anak-anak pesisir. Ina adalah di antara relawan yang telah bergabung sejak awal terbentuknya Rumah Baca Bakau. Kenapa tertarik untuk bergabung di sini dan menjadi relawan? Tadinya saya itu mau buat di rumah. Karena kebetulan saya guru mengaji, jadi saya buat di rumah. Ada beberapa buku saya di rumah dan beberapa buku dari teman-teman yang saya beri ke anak-anak gitu kan. Tiba-tiba orang tua saya kan melihat, kemudian cerita dengan Pak Uco itu di depan rumah baca bakau ini. Kemudian cerita dengan Bang Ismail, kemudian ya ketemu dengan Bang Ismail. Setelah melihat kegiatan yang rutin dilakukan di Rumah Baca Bakau, sekarang saya ingin ikut mereka untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Kegiatan membaca ini menjadi berbeda karena dilakukan di daerah bagan atau tempat penangkapan ikan. Anak-anak pesisir yang biasanya tidak dapat pergi ke Rumah Baca Bakau memanfaatkan kesempatan ini untuk membaca buku dan bermain dengan teman-temannya di bagan. Kegiatan membaca di luar ruangan ini rutin diadakan oleh Rumah Baca Bakau. Anak-anak pesisir biasanya langsung mengambil buku yang ingin mereka baca, lalu duduk di perahu yang ada di bagan ini. Di sini mereka dapat menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk membaca buku. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran anak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Adek, namanya siapa sayang? Azrin Karim. Azrin Karim. Azrin sering datang ke Rumah Baca Bakau? Sering. Kenapa suka datang ke Rumah Baca Bakau? Karena bukunya banyak, bisa bermain kepada teman-teman. Senang ke sini? Senang. Senang ya. Biasanya setiap hari apa aja datang ke sini? Hari Sabtu, Minggu. Kalau ada waktu Jumat. Oh gitu. Memancing ketertarikan anak terhadap buku dan ilmu pengetahuan tidak hanya dapat dilakukan melalui penyediaan berbagai macam bahan bacaan. Ismail beserta relawan di Rumah Baca Bakau kerap mengadakan berbagai kegiatan kreatif seperti lomba membaca, menggambar, dan membuat kerajinan dari bahan daur ulang. Pada sebuah perayaan Hari Ibu, Ismail mengajak orang tua untuk terlibat memotivasi anak dalam menggemari kegiatan membaca. Peran orang tua dalam menumbuhkan minat baca anak juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi penggerak pelestarian lingkungan. Anak-anak terlihat gembira mengekspresikan kebolehan mereka. Mereka membawakan tarian tradisional, juga membaca puisi. Bisa tampil di depan umum adalah kesempatan yang jarang mereka dapatkan. Nah, Ibu sendiri anaknya salah satu anggota dari Rumah Baca Bakau ya. Nah, bagaimana manfaat yang paling kelihatan dari anak Ibu setelah bergabung dengan Rumah Baca Bakau? Masalah manfaat kegiatan dia makin bertambah, semakin pintar, dan sekarang dia mendapat prestasi juara 1. Nah, harapan Ibu sendiri sebagai orang tua terhadap anak-anak pesisir atau mungkin terhadap Rumah Baca Bakau yang bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa semakin pintar, dan bisa mewujudkan cita-citanya di masa depan nanti. Rumah Baca Bakau telah menjadi ruang baca dan sarana motivasi bagi anak-anak nelayan di pesisir Percut Seituan. Rumah Baca Bakau telah menjadi penggerak kesadaran masyarakat pesisir untuk mencintai lingkungan. Kerjasama yang baik antara orang tua, anak, dan relawan Rumah Baca Bakau diharapkan dapat mewujudkan mimpi dan cita-cita anak pesisir pantai Percut Seituan. Seluruh tayangan
Taman Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Malidayani Lubis beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.